Tempatnya. Berarti lu nggak coret-coret sama sekolahan? Gak boleh anjir. Kalau coret-coret mah biasanya nggak ditahan tuh. Kemarin tuh pas perpisahan no. Pas buku tahunan no. Sekolah gua kan pakai pemadam tuh kan. Pas gua izinnya mah boleh dibolehin katanya. Pas videonya gua udah pada di SGI, SON sama temen-temen gua. Gua dipanggil ke ruang kepala sekolah anjir. Jadi penanggung jawab. Kalau misalnya video pemadaman tetap kamu mau tunjukin, nanti kamu kelulusannya ditahan. Wah, kemarin pas izin iya-iyain barang udah ini katanya mah berhalwat katanya. Halwat anjing. ini apa sih, lawan jenis yang dalam satu tempat gitu tuh. Kata gua anjir, gue gini ya. Oh iya, dari pagi anjing gua. Ya lah, berhalwat. Di zamannya ya susah. Iya nih. Kembali lagi ke personality nya. Makanya kata gue, apa sekolah gue nih videonya main hadroh marawis aja ya biar boleh nih sekolahnya. Susah aja, ribet bro, sumpah aja. Ya kenapa lu nggak masuk negeri? Man tuh kan negeri ngaco. Maksudnya negeri yang ini. Negeri yang biasa gitu ya. Asalkan gue pengen masuk Semandi, kalau nggak Semantel, gue tuh jual, mahal semuanya. Wah, jauh. Udah masuk eman. Jadi kanannya. Lu megang angkatan? Siapa? Iya gua. Kalau Semantel banyak teman-teman ini, wong mancak gitu. Wah kayak sira kan dulu ya. Ada yang nggak bisa bahasa Inggris anjing. Bahasa Indo juga nggak bisa. Ngomongnya bebasan aja ya. Tapi rata-rata bro, mancak tuh loman kamu. Sumpah aja. Loman tak anjing. baik gitu tuh, royal. Emang iya? Iya kan? Kalau nongkrong nih, mau mancak nih. Saya mau beli rokok kan. Maksud saya kalau nongkrong tuh ya rokok satu-satu gitu bawanya tuh, biar dia juga buat di rumah gitu. Dituarkan saya. Sih nggak usah. Baik mah, sumpah aja. Saya datang gitu ya. Kayak apa sih anjir? Datang gitu kayak itu langsung beli minum gitu dia. Baik sumpah aja. Terus kalau main ke rumah nih, biasa kan kalau main ke rumah tuh suapan itu tuh kayak orangnya juga ngobrol gitu tuh bro, sama bapak itu bapak gua makan itu kan waktu itu makan nyuci piring dia anjir, sumpah eden man orang suapan gitu tuh. Tapi itu bagusnya sih gitu. Bagusnya gitu. Gue juga kemarin ke Bogor. Enak aja anjir. Iya kayak maksudnya lingkungan dia di rumahnya tuh kayak udah sopan gitu. Udah kebiasaan kayak gitu deh. Iya. Dia tuh kayak gitu. Walaupun dia nggak mondok gitu, tapi di lingkungan rumahnya itu ngajarinnya kayak gitu. Iya, sopan. Jadi seneng gue juga kalau ngajak teman-teman ke rumahnya kayak gitu tuh. Kayak ada vibes. Iya, anjir gue juga belajar gitu. Gue juga kayak kayaknya gue nanti kalau main ke rumah temen terus kayak gini gitu. Ya dari belajar dari situ juga. Gue juga pernah ngambil kesimpulan buat diri gue pribadi. Kalau lo main sama orang kaya, lo nggak bakal ngerti artinya kesederhanaan. Iya. Tapi kalau lo main sama orang nggak punya, lo bakal di-judge atau lo bakal benar-benar bersyukur tentang kehidupan yang sekarang. Nah, kalau lo udah ke atas, balik lagi ke konteks. Gue pernah bikin atau pernah ngulik tentang setinggi-tingginya burung ada batasnya. Begitupun akal, begitupun gaya kita. Semua pasti ada konsekuensi terhadap diri kita sendiri. Kalau kita pengen lebih pasti ada konsekuensi. Karena apa sih yang paling penting juga tuh ya yang namanya jalan hidup tuh nggak usah berlebihan atau nggak usah ya pokoknya mah sewajarnya aja gitu loh. Karena gue tuh pernah dengar apa gini, Sayyidina Ali tuh pernah ngomong apa sih kalau hidup itu jalani hidup tanpa jalani kehidupan di dunia tanpa dunianya masuk ke dalam diri kita. Karena sejatinya perahu yang jalan di atas laut itu bakal aman, bakal selamat sampai tujuan jika tidak ada air yang masuk dalam perahu. Jadi menurut gua kalau perahu itu di dalamnya ada air, pasti dia bakal tenggelam, pasti dia bakal kena bencana, kena musibah. Sama seperti kita menjalani kehidupan di dunia gitu loh. Kalau kita ngejalanin kehidupan di dunia, tapi dunia yang udah terlalu masuk ke dalam diri kita, pasti ya kita lama untuk sampai tujuan, banyak rintangan, terombang ambing, labil.
banyak apa pilihan gitu lah. Jadi sewajarnya aja jalanin kehidupan tuh ya, jangan sampai kehidupan dunia tuh masuk dalam kehidupan kita. Tahu batas, Hmm, lebih tepatnya balik lagi ke pondasi kita. pasti pasti. Kayak kadang zaman sekarang ya, bukan cuma mana gue nilai orang enggak, cuma yang lu lihat gimana sih pergaulan zaman sekarang yang cuma sekedar ya udahlah gue ikut nongkrongnya jadi habit gue kebiasaannya kan balik lagi itu ke pondasi masing-masing tentang diri value ya value itu apa sih Itu apa ya? kayak Anjing gak tau, cok. Value itu paham sebenarnya mah, tapi nggak tahu artinya tuh. Maksudnya arti bahasa Indonesia mah, tapi paham. Nah, apa sih menurut lo cinta kalau menurut gua, cinta itu apa ya? Cinta itu kalau berlebihan itu bisa membuat kita terluka, tapi kalau kita bisa menyikapi sewajarnya pasti bisa bikin kita bahagia kayak gitu. Karena ya balik lagi sama yang tadi, segala yang berlebihan, segala yang di luar dari batas kemampuan diri kita tuh pasti bakal membuat bumerang buat diri kita, buat celaka, buat kita malah selalu ngerasa hidup kita nggak berguna, selalu ngerasa hidup kita tuh kayaknya gue nggak pantas deh buat dia, kayaknya gue nggak baik deh buat dia, kayaknya gue kurang baik deh sama dia. Padahal sebenarnya orang yang dituju tuh ya belum tentu lebih baik daripada kita gitu. Jadi cinta itu kalau berlebihan tuh bisa bikin terluka, tapi kalau kita bisa menyikapinya secara sewajarnya pasti bisa bikin kita bahagia. ya cinta kan ngalir kalau yang gue pelajarin dari filsafat atau filosofi cinta itu apa ya? Ya cinta itu ngalir tapi cinta ngalir itu ngalirnya jangan sampai lu tenggelam. Iya Kalau ibarat naik tangga mah lu bawa naik tangganya dua-duanya jangan sendirian. Jangan Iya. satu bawah lu yang ke atas. Iya. Gitu kan, gak enak. Sia-sia. Iya. Cinta itu menurut gue saling upgrade bukan saling menjatuhkan. Benar. Saling support bukan saling menghujat gitu. Iya. Tapi gue apa sih ngomong-ngomong soal cinta nih, gue ini apa? Cinta itu pasti kita kan tertuju sama perempuan ya, karena Iya, kita kan laki-laki. Nah, iya. Jadi kalau perempuan pasti identik dengan cantik. Nah, Itu udah iya udah apa sih? Iya udah Nggak jadi munafik lah, ya? iya udah munafik lah, maksudnya kita pasti mau cari perempuan yang terbaik menurut kita gitu. Tapi di lain sisi gue pernah dapet apa sih sebuah pengertian gitu loh, sebuah arti cantik dari ini Zawin, salah satu alumni Latansa juga. Jadi waktu itu Zawin pernah bilang, cantik paras itu untuk dinikmati, cantik hati itu untuk dimiliki. Cantik paras dan cantik hati itu adalah hadiah kompetisi. Jadi cantik paras itu adalah hal untuk dinikmati oleh kita sebagai lelaki. Tetapi di lain sisi ada yang namanya cantik hati untuk kita miliki. Karena sejatinya kalau kita mempunyai wanita yang cantik parasnya tapi tidak cantik hatinya, nah itu nggak bakal bertahan lama gitu. Karena sejatinya kita pasti mau mencari wanita yang cantik hatinya, cantik parasnya. Cantik hati dan cantik paras itu adalah hadiah dari kompetisi yang kita telah perjuangkan. Gue pernah dengar quotes dari Ustadz gue. Jadi Ustadz gue bilang, kalau kamu mandang perempuan dari segi muka doang, muka bisa tua. Ya, apa yang konteksnya kelihatan itu bisa bakal pudar dengan sendirinya. Iya. Kan body dan semuanya, harta itu bakal bisa hilang. Lu banyak nemuin di era zaman sekarang yang kalau kita temuin ya, contohnya lu nikahin cewek yang cantik, ujung-ujungnya cerai kan banyak. Iya. Kalau lu nemuin orang kaya, ujung-ujungnya cuma pengen ngambil hartanya doang, habis itu bosan. Iya. Karena kebahagiaan yang sejati itu tentang komunikasi. Benar. Ya sih, bukan seberapa banyak atau seberapa cantiknya yang cewek itu punya. Benar. Itu kayak belajar lagi masuk kayak. Iya. Tapi emang komunikasi itu sepenting itu. Emang komunikasi itu sepenting itu. Kayak percuma gitu kalau kita saling bahagia ya apa sih bertahun-tahun lamanya ya, karena kunci dari
apa hubungan. kunci dari hubungan tuh selain kepercayaan ya komunikasi. Karena kalau kepercayaan tanpa komunikasi kayaknya nggak mungkin deh. Komunikasi tanpa kepercayaan juga ya sama nggak mungkin. Ibarat motor tanpa bensin. Iya iya benar. Kalau komunikasi tanpa kepercayaan, motor tanpa bensin. Kalau kepercayaan tanpa komunikasi, bensin tanpa motor. Kebalik aja gitu aja. Iya emang anak-anak zaman sekarang tuh bener-bener harus diibaratin tuh. Iya. Agak susah nerimanya kalau nggak ada pengibaratan. Nggak masuk nantinya. Ini beli berapa bro? 120 guys. 120 nih. Enak kan ini buat apa sih? Deep talk sama cewek gitu kan? Ngobrol-ngobrol sama cewek. Wah, anjing enak banget ini, Cok. Buat bikin puisi, tak kita juga tuh. Biar suaranya lebih jos anjing. Tapi Android ini bisa Android. Bisa beli aja. Yang Android. Ini konekin ke HP. Ini masih Ini di apa? sini. Ini kabel. Ini kabel casan. Casan dong, ini. Ini dong nih, Bluetooth. Ini buat ngecas apa? Buat beda sampai. Oh. Oh, jadi ini bisa ngecas HP juga nih dari sini. Bisa. Oh. Gitu aja. Jadi kalau mau konekin ini pasang ke HP. Ini butuh dicas. Nanti linknya minta gua. Gak tahu cari aja sih. Apa? Nyarinya mic portable apa? Iya mic Bluetooth dah. Mic Bluetooth handphone ya. Mic Bluetooth handphone. Bluetooth handphone dah itu aja. Enak. Bukan itu apa ya? Gue pernah dengar quotes yang menurut gue wah ini banyak belajar juga sih. Jadi kenapa gue tuh ya suka aja walaupun ada orang yang nggak masuk tentang gue bicarakan begini begitu karena balik lagi gue pernah dengar kata Pak Faiz pernah bilang selagi yang lo upload selagi yang lo kasih baik jangan pernah lo nganggep atau jangan pernah lo pesimis tentang hal itu karena sejatinya kebaikan bakal tetap jadi lebih baik. Iya benar. Gak bakal kayak katanya ya kecuali kita namanya salah udah manusiawi konteksnya kalau salah kata salah ucap itu udah manusiawi konteksnya tapi selagi yang kita kasih kebaikan why not gitu kenapa enggak.